Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan soal very hard di soal keaktifan yang ketiga. Karena kita fokusnya di teorema Vieta, berarti kita bakal memanfaatkan beberapa hal atau memang didominasi dari unsur-unsur teorema Vieta, entah itu penjumlahannya atau perkalian dari akar-akarnya. Oke, di soal nomor 1 ini diketahui persamaan kuadratnya itu x kuadrat plus px plus q sama dengan 0. Lalu ada akar-akarnya x1 dan x2. Dan di sini diketahui informasi lainnya adalah x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat sama dengan 10. Lalu informasi lainnya adalah perkalian dari akar-akarnya. Perkalian dari akar-akarnya yaitu 4. Nah, teman-teman, perhatiin di sini kalian harus sedikit kreatif ya. Karena apa? Karena di sini ada unsur kuadrat dan kalian harus tahu ini arahnya kemana. Untuk kalian nentuin P dan Q di sini, berarti kalian harus tahu nih. Pertama, untuk nyari dari teorema Vieta kan x1 ditambah x2 itu sama dengan min B per A. Tapi kan di sini kita lihat nilai A-nya berapa? A-nya 1, B-nya P, lalu Q-nya lagi. C-nya yaitu Q. Nah, kalau kayak gitu ini diketemui min B per A atau min dari P gitu kan, dibagi 1 yaitu min P. Lalu yang kedua x1 dikali x2 sama dengan C per A. Sekarang kita lihat C-nya berapa? Q per A. Ya sudah, Q aja. Tapi kita udah tahu nih, x1 kali x2 nya berapa? 4. Jadi sebenarnya informasi yang pertama itu kita udah tahu, yaitu Q-nya aja dulu. Tapi kita masih belum tahu nih P-nya berapa. Nah, untuk dapetin nilai P berarti kita harus tahu penjumlahan dari akar-akarnya. Tapi di sini kita masih belum tahu nih, hanya diketahui informasinya aja. Nah, karena di sini bentuk kuadrat, ada bentuk kuadrat, maka kita bisa memprediksi nih arahnya kemana. Arahnya itu adalah berarti kalau ada bentuk kuadrat, berarti kita harus jumlahkan nih bentuk kuadratnya, yaitu x1 tambah x2 kuadrat itu sama dengan x1 kali x1, atau kalau misalnya bingung boleh kayak gini dulu, x1 kali x2, x1 tambah x2, x1 tambah x2. Nah, sekarang kita kalikan x1 kali x1 yaitu x1 kuadrat, x1 kali x2 yaitu x1 kali x2, x2 kali x1 sama aja kayak x1 kali x2, x2 kali x2, x2 kuadrat. Oke. Sekarang kita kumpulin yang ini, lihat. X1 kuadrat sama x2 kuadrat yaitu informasi yang udah kita peroleh. Lalu ada x1 kali x2. Ini kan sama nih. Kali misalin kotak gitu, satu kotak tambah satu kotak jadinya 2 kotak, betul. 2 dari x1 kali x2. Nah, ini adalah x1 tambah x2 kuadrat kan. Nah, tapi kalau kalian pakai teorema Vieta, x1 tambah x2 itu apa tadi di sini kita udah peroleh, yaitu minus P, betul. Jadi di sini boleh langsung tulis minus P dikuadratin. Jadinya ini sama dengan minus P kuadrat, itu minusnya hilang, minus kali minus positif, P kali P jadinya P kuadrat gitu. Sama dengan nih, x1 kuadrat berapa tadi? 10 ditambah 2 kali 4 yaitu 8, betul. 2 kali 4 ya, atau saya tulis perlahan dulu. 2 kali 4 jadi P kuadrat sama dengan 10 tambah 8 yaitu P kuadrat sama dengan 18. Jadi nilai P nya berapa dong? Yaitu plus minus ya, plus minus akar 18, atau dalam bentuk sederhananya itu adalah plus minus dari 9 kali 2 atau sama dengan plus minus 3 akar 2. Begitu. Ini jawabannya. Jadi nilai P-nya adalah ini. Ini adalah P. Jadi P-nya itu bisa plus 3 akar 2 atau minus 3 akar 2. Begitu untuk nomor 1. Oke, sekarang kita bahas untuk nomor 2. Di nomor 2, di sini minta nilai M jika selisih akar-akar dari persamaan kuadrat ini adalah 2. Nah, jadi x1 minus x2 itu adalah 2 katanya. Nah, terus ditanya adalah nilai M-nya di sini. Nah, teman-teman, ada banyak cara sebenarnya untuk nyelesain ini. Salah satu caranya itu kita manfaatin teorema Vieta aja. Nah, cara yang lainnya boleh kalian cari bentuk Vieta untuk x1 dikurangi x2 sebenarnya. Dia nanti melibatkan akar diskriminan pokoknya. Tapi saya tidak akan membahas pakai cara itu. Tapi sekarang kita akan bahas menggunakan cara yang sudah kita pelajari saja. Oke, jika selisih akar-akarnya adalah 2, maka kita sebenarnya bisa cari juga, yaitu penjumlahan dari akar-akarnya pakai teorema Vieta. Kita identifikasi dulu dari persamaan 3x kuadrat ditambah 5x min m sama dengan 0. Itu sebenarnya kita bisa peroleh nilai A-nya berapa? 3, B-nya 5, C-nya min m. Nah, kalau pakai teorema Vieta, x1 tambah x2 itu apa?
min B per A, atau minus ketemu 5 minus 5 maksudnya dibagi dengan 3, betul? Nah, kalau kita pengen nyari nilai M, berarti kalau misalnya kita pengen nyari nilai M, kita harus kali ini, X1 kali X2 sama dengan C per A. C-nya berapa? Minus M dibagi dengan A-nya berapa? 3, betul. Minus M per 3. Nah, sekarang kita tulis ulang informasinya. Berarti X1 minus X2 itu sama dengan 2. Terus X1 ditambah X2 di sini sama dengan minus 5 per 3. Nah, teman-teman perhatiin, kita di sini butuh informasi X1 dan X2 di sini untuk dapetin nilai M di sini, gitu. Nah, pertama-tama kita di sini melibatkan sistem persamaan linear dua variabel. Teman-teman, di sini kita lihat X1 dikurangi X2 itu adalah 2. Lalu X1 ditambah X2 itu adalah minus 5 per 3. Sekarang kita jumlahkan nih. Yang atas sama yang bawah. Persamaan 1 dan persamaan 2 kita jumlahkan. Gitu, kita jumlahkan. Lihat, X1 tambah X1 berapa? Jadinya 2X1. Kenapa kita jumlahkan aja? Karena kita cari satu persatu dulu. Kenapa? Lihat, perhatiin di sini. Min X2 ditambah X2. Jadinya berapa? Min X2 ditambah dengan X2. Jadinya berapa? Habis gitu kan, plus 0 sama dengan 2 dikurangi 5 per 3. Nah, teman-teman sebenarnya bisa pakai cara lainnya, yaitu substitusi aja. Jadi teman-teman dapat nilai di sini X1-nya sama dengan 2 plus X2. Nanti X1-nya berarti masukin ke sini. Boleh aja, silahkan. Dimasukin ke situ. Dimasukin ke sini, boleh aja, silahkan. Tapi di sini saya bakal pakai cara metode eliminasi di sini. Nah, sudah didapatkan seperti ini, jadinya 2x1 sama dengan 2 dikurangi 5 per 3. Berarti samain penyebutnya, jadinya 6 per 3 dikurangi 5 per 3 sama dengan, jadinya 2x1 sama dengan 1 per 3. Nah, teman-teman bisa dapat nilai x1 nya jadinya berapa? Kedua ruas dibagi dengan 2, jadinya x1 sama dengan 1 per 6. Begitu. Ini untuk x1 nya. Nah, karena udah dapat X1 nya 1 per 6, teman-teman masukin ke persamaan yang satu nih. Ke persamaan 1, masukin. Jadinya X1, ini persamaan 1 lagi, kita tulis X1 dikurangin dengan X2 itu sama dengan 2. X1 nya 1 per 6 dikurangin dengan X2 sama dengan 2. Jadi teman-teman bisa dapat nilai X2 nya. X2 nya pindah ke kanan, jadinya berapa? 1 per 6, 2 nya pindahin ke kiri, jadinya minus 2 sama dengan X2 gitu. Jadinya X2 nya berapa? Samain penyebutnya, 1 per 6 kurangin berapa penyebutnya? 2 kali 6, 12 per 6. Jadinya berapa? 1 kurangi 12 minus 11 per 6. Betul. Jadi teman-teman, untuk jawaban untuk nilai X2 nya berapa? X2 nya diperoleh, X2 nya sama dengan minus 11 per 6. Nah, sekarang kita lihat informasi yang awalnya di sini. Nah, ini kita tahu bahwa X1 kali X2 adalah nih, jadinya X1 kali X2 sama dengan minus M per berapa? M per 3. Min M per 3. Nah, X1 tadi berapa? 1 per 6. Jadinya 1 per 6 dikali dengan X2 yaitu minus 11 per 6. Min 11 per 6 sama dengan minus M per 3. Nah, teman-teman kita lihat, ini min 11 dikali 1, minus 11 per 6 kali 6, 36 sama dengan minus M per 3. Oke, teman-teman, kita lihat kiri kanannya. Di sini ada minus, saya coret minusnya. Lalu di sini ada 36. Habis berarti ya, kedua ruas dikali dengan 3 gitu. Kedua ruas dikali dengan 3. Maka ini 36 bagi 3 berapa? Berarti 12. Jadi teman-teman peroleh nih bahwa nilai M-nya itu adalah 11 per 12. Nah, ini untuk jawaban nomor 2 very hard soal keaktifan 3. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 3. Jika persamaan kuadrat, jadi diketahui persamaan kuadratnya minus x kuadrat ditambah px dikurangi p sama dengan 0 mempunyai akar real berbeda. Artinya diskriminannya b kuadrat minus 4ac-nya itu positif, lebih besar dari 0. Yang ditanya adalah nilai p-nya berapa. Nah, untuk menjawab soal ini, kita identifikasi dulu satu persatu nilai a, b, c-nya. Di sini a-nya berapa? Minus 1. B-nya berapa? P. C-nya berapa? Minus p. Gitu ya. Nah, jadi di sini teman-teman kita substitusi aja. Jadi B-nya berapa? P di sini, P kuadrat minus 4 dikali minus 1 dikali minus P. Gitu kan ya.
Nah, P kuadrat berarti kan di sini dikurangin 4 kali minus 1, minus 4 dikali dengan minus P gitu. Nah, di sini jadinya P kuadrat minus 4 dikali minus P. Jadinya positif ya. Tapi di sini tetap ada negatif, jadinya minus 4P, minus 4P lebih besar dari 0. Nah, teman-teman perhatiin di sini ada P, ada P. Tapi di sini dia bentuk yang kiri adalah P dikali dengan P. Terus di sini 4 dikali dengan P gitu kan ya. Lebih besar dari 0. Nah, di sini sama-sama punya P, keluarin P-nya jadi P dikali dengan P minus 4 gitu kan ya. P di sini punyanya ini, minus 4 punyanya yang di sini gitu. Jadinya lebih besar dari 0. Nah, teman-teman, kita lihat dulu yang ngebuat dia jadi 0 itu berarti berapa aja gitu. Yang ngebuat si ini, yang saya kotakin ini jadi 0, titik kritisnya. Yang pertama berarti nilai P-nya adalah 0, ini kan ya, langsung P sama dengan 0, dia pasti 0, 0 kali berapapun pasti hasilnya betul 0. Dan atau P minus 4, sorry kenapa jadi X, P minus 4 sama dengan, sorry kenapa jadi biru, jadinya P minus 4 sama dengan 0, atau P-nya sama dengan 4. Oke, sekarang kita buat garis bilangannya teman-teman. Jadi ini melibatkan pertidaksamaan sebenarnya. Nah, jadinya di sini kita tulis dulu kalau P-nya 0, di sini 0, gitu kan ya. Sorry, saya salah. Nah, ini. Nah, kita tulis kalau P-nya 0 di sini, ini 0. Terus P-nya 4 misalnya di sini. Oke, kita lihat teman-teman. Kita tinjau ketika P-nya 1 deh di sini. Ambil P-nya 1 misalnya di sini. Kalau P-nya 1 di sini, berarti 1 dikali 1 kurangin 4. Hasilnya berapa? 1 dikali minus 3. Yaitu negatif kan ya? Itu negatif 3 kan di sini. Ini negatif 3 yang kurang dari 0. Berarti dalam area 0 sampai 1 ini, yaitu negatif. Gitu. Lalu, dengan cara cepatnya, teman-teman sebenarnya, kirinya berarti dia positif, diisi positif. Kalau nggak percaya, coba kita ambil titik 5 deh di sini. Misal, masukin ke sini, ke persamaan ini, jadinya berapa? 5 kali 5 minus 4 sama dengan 5 kali 1, yaitu 5. Positif kan, gitu. Positif. Sama kok dengan yang di kiri dari 0. Coba masukin aja. Minus 1, gitu. Minus 1 dikali minus 1 minus 4. Jadinya berapa? Minus 1 kali minus 1 minus 4, minus 5. Minus kali minus positif, jadinya 5 gitu kan ya, positif. Jadi sesuai. Nah, teman-teman, perhatiin bahwa, sorry ya kalau ada suara-suara. Nah, di sini teman-teman harus lihat tandanya itu dia positif. Jadi yang perlu kita tinjau adalah yang positifnya. Jadi kita ambil nilai P-nya itu yang positif gitu, yang ke arah positif. Jadi nilai P-nya adalah P kurang dari 0 atau P lebih besar dari 4. Betul. Ini jawabannya untuk nomor 3. Oke, kita bahas untuk nomor 4. Di nomor 4 ini diketahui suatu persegi panjang memiliki panjang X1. Jadi panjangnya itu adalah X1, lalu lebarnya itu adalah X2. Nah, keduanya itu akar katanya dari persamaan X kuadrat minus 7X ditambah 12 sama dengan 0. Tentukan luas. Nah, di sini yang tentukan luas dan keliling persegi panjang tersebut. Teman-teman, luas dari persegi panjang itu apa? Luas dari persegi panjang itu adalah panjang kali lebar ya. Nah, di sini panjang kali lebar. Panjangnya itu apa? X1 kali dengan X2. Nah, sorry. Biar enak langsung aja X1 kali X2. Nah, katanya X1 sama X2 ini itu adalah akar-akar dari persamaan ini. Jadi, teman-teman bisa langsung pakai teorema Vieta sebenarnya. Jadi, yang pertama kita identifikasi dulu dari teorema Vieta. X1 tambah X2 sama dengan minus B per A. Di mana di sini teman-teman bisa dapat A-nya berapa? 1, B-nya minus 7, C-nya 12. Nah, minus B per A, B-nya berapa? 7, minus 7 ketemu minus, jadinya 7. Lalu, X1 kali X2 sama dengan C per A. C-nya berapa? 12, dibagi 1, jadinya 12. Nah, teman-teman lihat, di sini ada X1 kali X2. Jadi, langsung bisa dapat. Berapa luasnya kalau kayak gitu X1 kali X2? Betul, jadinya 12. Apakah ada satuannya di sini? Karena tidak ada disebut satuan, tulis satuan luas di sini. 12 satuan luas. Nah, ini untuk yang luasnya. Sekarang untuk kelilingnya, keliling dari persegi panjang itu kita harus tahu, paham. Kalau kalian punya persegi panjang di sini, sorry. Ya, saya
Jadi kalian nggak hafal sebenarnya. Jadi kalau misalnya kalian ada persegi panjang, misalnya di sini ada panjangnya P gitu, sorry masih salah. Misalnya panjangnya P, di sini panjangnya lebarnya L. Kalau kalian pengen nyari keliling, kalian jumlahin semuanya. Di sini kan L, di sini P. Kalian jumlahin semuanya yang ada di keliling ini. P tambah L tambah P tambah L. Jadinya berapa? Ada 2P, 2P ditambah ada 2L kan? 2L. Nah, sama-sama punya 2, 2-nya keluarin jadinya 2 kali P tambah L. Nah, lihat P-nya itu apa tadi? X1. 2 kali X1 tambah X2. Nah, kalau pakai teorema Vieta, X1 kali X2-nya itu tadi udah dapat, yaitu ini nih. X1 tambah X2-nya itu adalah 7, betul. Jadi sama dengan 2 kali 7, yaitu 14. Karena di sini nggak ada satuannya, jadi 14 satuan keliling. Begitu untuk nomor 4. Oke, kita lanjutkan untuk ngebahas nomor 5 nih. Jika persamaan kuadrat, kita tulis persamaan kuadratnya X kuadrat minus 2 kali 2A min 1 X ditambah A dikali 2A min 1 sama dengan 0. Katanya tidak memiliki akar-akar real. Artinya apa? Betul. D sama dengan B kuadrat minus 4AC. Diskriminannya itu negatif, kurang dari 0. Maka nilai A katanya. Nilai A-nya yang dicari. Oke teman-teman, untuk menjawab ini berarti kita harus tahu nilai A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Kita identifikasi dulu. A-nya berapa di sini? Berarti 1. B-nya itu koefisien si X. Yang bukan si X di sini. Unsur selain si X-nya apa? Min 2 kali 2A min 1 gitu, sorry. Jadinya apa? Min 2 kali 2A min 1. Nah, ini kalian kaliin aja. Jadinya min 2 kali 2A min 4A. Min 2 kali min 1 positif 2 gitu. Nah, untuk C-nya berapa? A dikali 2A min 1. Kalian kaliin A kali 2A, jadinya 2A kuadrat. A dikali min 1 min A gitu. Itu A, B, C-nya sudah dapat. Jadi teman-teman, kita masukin langsung aja jadinya. B kuadrat minus 4AC. B-nya berapa? Minus 4A ditambah 2 dikuadratin. Minus 4 dikali 1 dikali C-nya. C-nya adalah 2A kuadrat minus A gitu. Ini kurang dari 0. Nah ini teman-teman kuadratin. Ini nanti dapat bentuknya itu adalah 16A kuadrat 2 kali 2 kali minus 4 yaitu minus 16A plus 4. 4 kali 1 4, 4 kali 2 8, tapi ada minus di sini. Minus 8A kuadrat minus 4 kali minus A jadinya positif 4A kurang dari 0. Ini kita jumlahkan. Yang sama di sini yang pertama, apakah ada teman A kuadrat? Ada di sini. 16 kurangi 8 yaitu 8A kuadrat. Lalu kita jumlahkan juga yang ini 16 minus 16A dengan 4A di sini. Kita peroleh berarti minus 16 ditambah 4 jadinya minus 12A. Di sini 4 nggak ada temannya, ya udah plus 4 kurang dari 0. Oke. Karena di sini dia kurang dari 0. Nah, biar lebih enak bentuknya kita bagi dia dengan 4 gitu. Bagi dengan 4 di sini. Jadi dapat bentuknya adalah 2A kuadrat minus 3A, betul ya? Plus 1 kurang dari 0 gitu. Jadi kita dapetin bentuknya adalah seperti ini. Nah, pertama-tama kita sama dengan nilai 0 dulu nih, kita cari titik kritisnya. 2A kuadrat minus 3A plus 1 sama dengan 0. Nah, apakah kita bisa pakai pemfaktoran untuk ini? Kita lihat dulu. Atau langsung aja pakai ABC, nggak perlu pemfaktoran dan sebagainya. Biar nggak ribet, coba kita tulis A1 2-nya berarti berapa? Minus, di sini minus ketemu minus dari minus 3. 3 plus minus akar dari minus 3 kuadrat yaitu 9. Minus 4 kali 2 kali C yaitu 1 dibagi dengan 2 kali 2 gitu. Sama dengan 3 plus minus akar dari 9 kurang 8 dibagi dengan 4. Jadinya 3 plus minus akar 1 yaitu 1 per 4 gitu. Jadi nilai A1 nya adalah 3 tambah 1 per 4 yaitu 4 per 4 sama dengan 1. Atau A2 nya itu adalah 3 kurang 1 per 4 sama dengan 2 per 4 atau setengah gitu. Nah, kan dari dapat bentuk nilai A-nya itu adalah yang pertama 1, yang kedua itu adalah setengah. Jadi kalau dalam garis bilangan teman-teman, kalau dalam garis bilangan pertama berarti nilai A-nya itu adalah setengah, yang paling ujung kiri setengah, lalu ada 1 di sini. Nah, kita lihat yang nilainya itu negatif. Tapi kita tinjau dulu 0 deh di sini. Kan di sini ada 0 nih, di kiri 0 kan. Nah, kalau misalnya kita masukin
nilai A-nya 0. Berarti di sini 2 kali 0. Berarti kan 2 kali 0 kurang 3 kali 0 ditambah 1 kan ya. Berarti berapa? 0 kurangi 0 tambah 1, 1. Ini positif. Berarti di sini tandanya positif. Berarti di sini negatif nanti. Negatif, di sini positif. Nah, karena dimintanya dia itu kurang dari 0, teman-teman di sini dimintanya itu kurang dari 0, maka kita harus nyarinya yang negatif di sini. Berarti nah di sini negatif gitu. Si satunya juga yang negatif di sini. Atau sebenarnya awalnya kayak gini gitu. Si setengahnya ke kanan, si satunya ke kiri. Kita ambil yang dia ada 2 garis di sini nyinggung. Berarti nilai A-nya itu di antara setengah dan 1. Di antara setengah dan 1 ya, bukan lagu. Jadi setengah A dan 1 gitu. Jadi nilai A-nya itu di antara setengah dan 1. Begitu untuk jawaban nomor 5. Nah, untuk nomor 6 ini agak tricky dan perlu kreativitas sebenarnya. Cukup tinggi di sini kreativitas. Kita lihat dulu. Di sini ada syarat sebenarnya. Diketahui X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat dengan koefisien nih. Koefisiennya itu bilangan bulat. Itu yang harus kalian ingat dulu. Nah, bukan ingat, harus kalian pahami dulu. Nah, di sini diketahui pertama itu adalah X1 tambah 1/X2 itu sama dengan 1. Artinya kita samain penyebutnya jadi berapa? X1 kali X2 ditambah 1 per X2 itu sama dengan 1. X2-nya pindah ke kanan, pindah ruas, sini kaliin jadinya X1, X2 ditambah 1 sama dengan X2. Nah, ini informasi pertama. Kita kotakin dulu. Nah, lalu informasi kedua yaitu kita tulis berarti X2 ditambah 1 per X1 sama dengan 4. Jadinya samain lagi penyebutnya X1, X2 tambah 1 per berapa? X1 sama dengan 4. Nah, pindahin X1-nya ke atas jadinya dapat X1 tambah X2, X1 kali X2 ditambah S1 sama dengan 4X1. Nah, ini kita kotakin dulu. Nah, pertama-tama teman-teman, di sini lihat ada unsur yang sama, X1 sama X1 kali X2 di sini. Walaupun ya sama-sama plus 1, tapi di sini butuh kreativitas kalian sebenarnya. Nah, di sini yang pertama kita misalin A sama dengan X1 kali X2. Oke. Karena itu, yang saya kotakin nomor 1 ini dengan nomor 2 ini, nomor 1 dia berubah jadi A plus 1 sama dengan X2. Lalu yang kedua, dia berubah jadi A plus 1 sama dengan 4X1. Atau biar dia dalam bentuk X1 aja, berarti X1-nya itu sama dengan A plus 1, karena 4-nya di sini kali, kalau pindah ruas ke kiri jadinya bagi, yaitu 4. Kalau yang atas berarti X2-nya sama dengan, sama ya, X2-nya sama dengan A plus 1. Nah, teman-teman, sekarang kita lihat. Karena kita udah misalin A-nya itu adalah X1 kali X2, di sini kita dapat X1 kali X2-nya ini, maka A itu sama dengan X1. X1-nya tadi A plus 1 per 4 dikali dengan A plus 1. Oke, sekarang di sini ada 4 pembagi. Karena ini kali, kalau dia kedua ruas dikali dengan 4, maka dia berubah jadi bentuknya itu adalah 4A. Ini berubah jadi 4. Biar lebih enak. Jadinya di sini 4A sama dengan A plus 1 dikali dengan A plus 1. Nah, gitu. Nah, ini kan kuadrat sempurna. A plus 1 kali A plus 1. Secara ringkas, A plus 1 kali A plus 1 itu jadinya A kuadrat plus 2A plus 1 gitu. Sama dengan 4A gitu kan ya. Nah, di sini jadi nilai A-nya ada nilai si 4A-nya pindah ruas ke kiri jadinya apa? Minus ya, karena di sini positif. Plus 2A minus 4A. Jangan lupa di sini ada 1. Plus 1 sama dengan 0. Jadinya berapa dong kalau kayak gitu? A kuadrat minus positif kan ya? Positif 2 dikurangi 4 minus 2A ditambah 1 sama dengan 0. Nah, ini bisa difaktorkan jadinya A minus 1 kali A minus 1. Tuh. Nah, atau karena ini A minus 1 sama A minus 1, atau dia bentuknya A minus 1 kuadrat sama dengan 0. Nah, nilai A yang memenuhi adalah A sama dengan 1. A sama dengan 1. Jadi, yang ditanya apa di sini? X1 dan X2-nya ya. Oke, teman-teman, karena udah dapat nih nilai A-nya itu sama dengan 1, kita balik lagi ke informasi awal di sini. Kita tahu X1 sama X2-nya bisa dicari dari nilai A di sini, A besar. Karena A besarnya itu sama dengan 1, kita tulis ulang X2-nya tadi apa? A ditambah 1. A ditambah 1 berarti dengan A-nya sama dengan 1,
di sini. Jadi X2-nya sama dengan 1 tambah 1, 2, betul. Sekarang X1-nya itu adalah A ditambah 1 per 4. Nah, jadi X1-nya itu adalah A-nya 1 tambah 1 per 4, atau 2 per 4, atau dalam bentuk sederhananya adalah setengah. Nah, di sini teman-teman, karena X1 sama X2-nya udah diketahui, jadi sebenarnya dia ini adalah akar-akarnya. Ini tuh adalah akar-akarnya. Dengan kata lain, X min 2 kali dengan X min setengah di sini itu sama dengan 0. Kenapa? Coba, jadinya ini kan awalnya X min 2 sama dengan 0, X sama dengan 2, atau X min setengah sama dengan 0, jadinya X sama dengan setengah. Ini kan sama ya, dan ini sama dengan ini, begitu. Jadi dengan kita udah tahu hal-hal ini, jadinya kita tulis persamaannya. Jadi persamaan kuadratnya adalah X min 2 kali X min setengah, yang sama dengan X dikali X kuadrat, X dikali minus setengah X, minus 2 kali X, minus 2X, minus kali minus positif, 2 kali setengah, 1, sama dengan 0 di sini, jangan lupa. Ini sama dengan 0, ini kayak gini, biar enak bentuknya, sorry. Nah, ini jadinya kayak gini. Nah, kita jumlahin jadinya. X kuadrat minus setengah X minus 2X, itu jadinya samain penyebutnya nanti dapat, ini kan setengah minus 4 per 2 ya, 2 tuh. Jadi min 1 dikurangi 4, jadinya 5 per 2X plus 1 sama dengan 0. Nah, perhatiin teman-teman, di sini koefisiennya itu harus bilangan bulat. Di sini koefisiennya apakah udah bilangan bulat semua? Nah, kita identifikasi di sini nilai A-nya itu 1, B-nya min 5 per 2, C-nya 1. Kita lihat di sini masih ada B-nya itu belum bilangan bulat. Oleh karena itu, kedua ruas di sini kita harus memastikan bahwa di yang ruas kiri itu nggak ada pecahan. Biar nggak ada pecahan, maka kedua ruas dikalikan dengan pecahan di sini, yaitu 2. Jadinya 2X kuadrat minus 5X plus 2 sama dengan 0 kali 2, 0 gitu. Jadi diperoleh koefisiennya dan persamaan kuadrat. Di sini kan yang ditanya adalah tentukan persamaan kuadrat dan koefisien bilangan bulat gitu. Nah, jadi ini persamaan kuadratnya dengan nilai A-nya itu berapa? 2, B-nya itu min 5, dan C-nya itu 2. Begitu untuk nomor 6. Terima kasih.